Kita belajar lagu baru ya. Ada di grup GBI Rock, kita sudah share liriknya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat lihat semua jalanmu Tuhan, namun aku tetap memandang padamu, kau tenangkan aku. Walau tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun tetap memandang padamu, kau ada. Sekali lagi. Ku sadar tak semua satu dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, menuntun langkahku. Walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untuk kau ada. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, namun memandang padamu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Oh, walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun
rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi ya saudara, katakan sama-sama. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Engkau Allah yang sungguh, Engkau Tuhan yang ajaib. Kemuliaan hadirat-Mu bagi kami. Rapatakara lama-lama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah bimbang, Yesus pelihara.
ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya Rasa, Ya Rasa, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia rasa, Dia rasa, El Shaddai mulia. Yesus, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, janji mulia dan amin. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur. Bapa masih memberikan kami kesempatan bisa berkumpul bersama sekalipun secara virtual. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau sedang mempersiapkan berkat-Mu yang luar biasa. Berkat-Mu yang dahsyat dan ajaib itu Tuhan, tercurah atas kami. Ketika kami berkumpul Tuhan, ketika kami sehati, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang dahsyat dan ajaib. Hadirat-Mu yang luar biasa. Membuat kami bergairah kembali. Membuat kami segar kembali. Membuat kami sungguh-sungguh disegarkan, dipulihkan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya kami hanya butuh satu, hadirat-Mu. Kami hanya butuh satu, curahan Roh-Mu. Malam ini kami percaya Engkau sedang mempersiapkannya. Engkau sedang melakukannya dan memberikannya kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Pada malam hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami serahkan sepanjang pertemuan kami malam ini Tuhan. Mari Roh Kudus kami persilakan Engkau bebas bekerja. Sesuka hati-Mu Roh Kudus. Waktu-waktu ini adalah milik-Mu. Mari jamah setiap kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka pertemuan doa kami, Komsel Gathering ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran.
memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Amin. Untuk mengikutmu Yesus. Oh, tiada ku ragu lagi. Untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menambah, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidup. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Yeay! Pak Yunus dipersilakan. Baik, salam Bapak Ibu, Bapak Nyoman, Bu Nyoman, semua rekan-rekan yang ada di Kupang. Terima kasih saya dapat kehormatan malam ini untuk share firman Tuhan di Komsel Gathering ini. Saya percaya bahwa hati ini tidak tahan untuk tidak menyembah Tuhan. Rasanya hati ini begitu haus luar biasa dengan Tuhan, apalagi bersekutu dengan Bapak Ibu Nyoman, rekan-rekan semua, diaken, gembala-gembala Komsel. Mungkin ini membuat sesuatu yang berbeda, yang saya tahu bahwa Tuhan lagi bekerja untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Walaupun di Ruteng ini sudah hari ke-17 nih, rasanya tidak ada matahari, hujan pagi siang malam, angin, dan jalan dari Ruteng ke Reo, Ruteng Labuan Bajo banyak yang mengalami longsor dan lain sebagainya, sehingga transportasi agak sulit, terutama bensin hari-hari ini mahal jadinya. Itu. Tapi bersyukur kami sehat, saya sekeluarga sehat, jemaat Tuhan semua sehat. Oleh karena itu saya percaya ini juga karena doa daripada kita semua. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya langsung pada bagian yang dipercayakan kepada saya, yaitu untuk sharing firman malam ini. Saya akan sampaikan tentang peliharaan Allah. Saya ingat Mazmur 133 ayat 13. Mazmur 133 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu perhatikan Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pemazmur menulis ayat ini dengan sebuah dasar bahwa benar-benar dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun di tengah-tengah
kondisi kehidupan yang tentu berat, banyak tantangan, banyak pergumulan, ada struggle yang begitu dialami oleh pemazmur, namun dia tetap berkata di mulutnya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Persoalannya adalah, adakah kita masuk dalam bilangan orang-orang yang takut akan Dia apa tidak? Ini jadi pertanyaan untuk kita masing-masing malam ini. Pastikan tiap-tiap keluarga, tiap-tiap anggota komsel, gembala komsel, kita menjadi bilangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu kalau kita uraikan orang-orang yang takut akan Tuhan, ada banyak poin di situ. Tapi paling tidak standarnya adalah itu adalah lahir baru, penuh Roh Kudus, melakukan kehendak Bapa, apa yang Tuhan firmankan kita lakukan, taat. Saya pikir itu bagian yang paling sederhana yang jadi ukuran kita takut akan Tuhan. Nah, jika kita takut akan Tuhan, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu seperti Bapa memelihara anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bahwa Tuhan sayang saudara, sayang saya, Dia tidak memelihara di masa pandemi COVID-19 yang hari ini sangat menakutkan semua orang. Kita saling mencurigai satu sama yang lain, tapi kita dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan saya dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Saya dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau ayat ini kita pegang rasanya Tuhan luar biasa. Harusnya kita tidak menderita, harusnya kita tidak mengalami yang namanya kesusahan. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, siapa sih yang tega membiarkan anak-anaknya itu ada dalam masalah? Pasti tidak kan? Tapi malam ini saya ingin bawa kita untuk kita melihat cara Tuhan memelihara itu dari sisi yang berbeda. Coba kita buka sebentar, saudara. Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat yang kelima. Kita mau baca tulisan ini sebentar. Perhatikan Kejadian 45 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kalau kita perhatikan Kejadian 4 ayat 5 ini merupakan sepenggal percakapan antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain. 11 saudaranya yang lain pernah jahatin dia, yang pernah buang dia ke sumur, yang pernah jual dia, sampai Yusuf mesti dipenjarakan. Dan itu jadi proses yang dilihat oleh Yusuf sebagai kesempatan Tuhan menyuruh dia mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Kalau kita compare dengan Mazmur 103:13 tadi, kita lihat seperti Bapa sayang anak, seperti Bapa pelihara anak, demikian Tuhan sayang orang yang mengasihi Dia. Mungkin akan timbul pertanyaan di pikiran kita, masa sih Tuhan pelihara, tega-teganya Tuhan biarin anak itu dijebloskan ke sumur, dijual, dipenjarakan. Segitu lama tahunnya Yusuf mengalami penderitaan seperti itu. Tetapi dia tetap berkata, untuk itulah, untuk memelihara, Alkitab bilang tadi, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini perkataan yang sangat berkelas kalau menurut saya. Perkataan yang wow, luar biasa. Dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam apa ya, keadaan yang sekian belas tahun dia mengalami penderitaan. Dia masih bisa berkata bahwa untuk memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan dalam arti di sini satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Mesir, memelihara kehidupan daripada keturunan Yakub. Tuhan suruh dia mendahului saudara-saudaranya itu ada di Mesir. Dan saya percaya ini mungkin Yusuf kalau dia berdrama mungkin, dia mengucapkan ini dengan berderai-derai air mata. Karena rasa kangen yang begitu luar biasa kepada saudara-saudaranya untuk menunjukkan dirinya, jati dirinya yang sesungguhnya kepada saudara-saudaranya.
Ini bahasa keluar bahwa sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi hari-hari ini saudara, mungkin kita di dalam pergumulan masing-masing keluarga, masing-masing pribadi, kita mengalami proses yang panjang. Proses bisa berbeda, tapi saya mau bilang, kadang-kadang Tuhan menunjukkan cara memelihara saudara dan saya. Itu tidak untuk membuat saudara dan saya menjadi anak manja. Setuju, katakan amin. Tidak membuat kita menjadi jemaat yang cengeng, jemaat yang sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit orang Kupang bilang baiu, sedikit-sedikit tersinggung dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Yusuf begitu, mungkin sekitar 17 tahun dia ada di dalam proses seperti itu. Tapi pada akhirnya kata manis yang keluar dari mulut Yusuf, yaitu dia bilang sebab untuk memelihara kehidupanlah. Jadi Yusuf mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Mari malam ini kita belajar untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing di kondisi hari ini, di dalam apa yang saudara hadapi. Mungkin kita mulai struggle di dalam keuangan kita mulai struggle di dalam pekerjaan, kita struggle di hubungan, di relation dengan sesama. Tetapi lihatlah dengan kacamata seperti yang Yusuf lihat, bahwa ini semua Tuhan lakukan untuk memelihara kehidupan. Setuju, katakan amin. Tuhan menyuruh dia mendahului untuk memelihara kehidupan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang begini, dari keadaan Yusuf yang tadi, kita temukan pribadi Allah yang pertama adalah dia Allah yang bertanggung jawab. Amin. Dalam keadaan sulit, dijebloskan di sumur, dijual, dimasukin penjara, apa Allah tidak bertanggung jawab? Tidak, Allah terlibat di dalam semua keadaan. Dia ada dengan Yusuf. Tapi Tuhan izinkan supaya Yusuf melewati satu demi satu. Supaya dia bisa bikin pembuktian bahwa Allah itu adalah sesungguhnya Allah yang bertanggung jawab. Amin. Apapun kondisi saudara, perhatikan Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Allah yang tidak pernah lepas tangan. Dia pegang hidup saudara. Mungkin kita lagi berteriak karena struggle tadi. Tapi saya mau bilang, kita punya Allah yang bertanggung jawab. Dahsyat banget. Dia Allah yang bertanggung jawab. Saudara perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Saya suka ini ayat, suka dibawakan oleh Ibu Nuni. Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Tapi gelap gulita, chaos semuanya. Samudera raya menutupi bumi. Tetapi ada satu pribadi, dia katakan roh Allah melayang-layang. Walaupun dia belum dapat tempat untuk berdiam, tapi paling tidak Allah ada di tengah situasi chaos. Di tengah situasi gelap gulita, Tuhan ada. Bukankah ini bukti Allah bertanggung jawab untuk ciptaannya? Bukankah ini bukti Allah bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya? Mungkin hari ini kita kayak gelap gulita. Seperti mau berubah, tidak pada tatanannya. Tapi tetap di situ, saya mau bilang Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Ada amin, saudara? Dia Allah yang bertanggung jawab, yang sungguh serius. Pegang hari depan kita, pegang hidup kita, pegang masa depan kita, pegang rancangan-rancangan. Saya mau bilang, saudara gagal. Tapi diizinkan di tengah-tengah struggle kita mesti tunjukkan bahwa Allah kita. Kemudian yang kedua, Allah kita. Ini siapa di mana? Kepada saudara dan saya. Siapa namanya? Allah kita Allah yang peduli. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, tidak membiarkan kita, tapi dia peduli. Tadi kan sama dia Allah yang
ada di dalam semua musim hidup kita. Dia peduli waktu kita tidak mampu, dia peduli waktu kita dalam keadaan mungkin terkapar karena keadaan dan situasi. Tapi saya mau bilang Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang sangat-sangat peduli kepada saudara dan saya. Jadi dua hal ini merupakan sifat Allah yang kita lihat bahwa Yusuf mengalami masa yang begitu parah. Dia berjuang luar biasa belasan tahun sampai muncul kata manis dari mulutnya. Untuk mendahului kamu ke sini, Allah suruh saya untuk memelihara kehidupanlah. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus bicara tentang pemeliharaan Allah. Maka saya mau bilang, kenapa Allah mau bikin saudara dan saya hidup di dalam pemeliharaannya? Satu alasan yang luar biasa yang saya temukan di dalam perenungan saya, bahwa dalam Allah punya kehidupan atau Allah punya sifat yang penuh tanggung jawab dan kepedulian itu dia memelihara saudara dan saya. Untuk apa sih Tuhan memelihara kita? Repot-repot Tuhan mesti memelihara saudara seperti Mazmur 103 tadi, seperti Bapak sayang anaknya. Satu tujuan Allah adalah dia pingin untuk saudara dan saya langgeng, lestari, tidak punah secara tubuh, jiwa, dan roh. Saya percaya bahwa Allah memelihara saudara dan saya supaya kita bisa menjadi sesuatu yang berpengaruh untuk tempat di mana kita ada. Kita menjadi orang yang melestarikan kerajaan Allah di tempat di mana kita ada. Baik itu di pekerjaan, di rumah tangga, di bisnis kita mungkin, di marketplace di mana Tuhan izinkan kita. Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia pelihara saudara dan saya, dia pelihara saya seperti dia memelihara Yusuf. Karena satu, dia tidak ingin bangsa Israel punah. Dia ingin bangsa Israel itu menjadi bangsa yang terkenal, yang merepresentasi daripada pribadi Allah sendiri. Oleh karena itu, kalau hari ini Tuhan masih memelihara saya, Tuhan masih memelihara kita semua. Satu tujuan Tuhan, saudara menjadi pribadi yang tidak dipunahkan sama Tuhan. Kita akan menurunkan value, nilai-nilai kepada generasi berikutnya, kepada anak kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat di mana Tuhan izinkan kita ada. Kenapa Tuhan tidak punahkan kita? Dia pelihara saudara seperti Bapa pelihara anak. Satu alasannya adalah Tuhan mau supaya saudara itu lestari. Saudara itu menjadi orang yang luar biasa dengan Tuhan. Tujuan Allah adalah bikin saudara dan saya bisa, kalau tema kita di tahun ini, The Year of Reproduction, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu bikin kita lestari. Kita bisa bereproduksi, kita bisa menghasilkan kembali, baik itu secara roh, secara jiwa, secara tubuh. Tuhan sementara mengerjakan hal-hal yang dahsyat, supaya saudara dan saya menjadi orang yang meninggalkan warisan untuk generasi berikutnya, untuk anak cucu kita, bahwa mereka akan mengenang, satu hari mereka akan bilang, kalau saya ada hari ini, karena ada eyang saya, Ibu Nuni misalnya, ada kakek saya Pak Nyoman, ada bapak saya Pak Yunus, mereka akan cerita bahwa kita telah meninggalkan nilai-nilai, melestarikannya kepada mereka. Jadi kenapa Tuhan memelihara saudara dan saya hari ini? Alasan Tuhan tidak biarkan kita binasa. Tuhan tidak biarkan Yusuf binasa, sebab dia mesti memelihara kehidupan satu bangsa. Demikian juga saudara dan saya. Jadi jangan lihat siapa saudara hari ini. Mungkin orang menganggap saudara sepele, tapi Tuhan memelihara kita, sebab dia mau saudara dan saya melestarikan value, nilai-nilai dari kerajaan Allah untuk generasi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah, kenapa Tuhan mau untuk supaya saudara dan saya tetap hidup. Pemeliharaan Allah ini
Berarti Tuhan mau untuk saudara dan saya itu ada di dalam ketersediaannya. Pemeliharaan Allah bicara tentang bagaimana saudara dan saya ada dalam ketersediaan Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, kalau Tuhan pelihara saya, tadi seperti saya ungkapkan pertama, Yusuf, dia bisa berkata, dia bisa komplain dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan pelihara saya, kenapa Tuhan masukkan saya ke sumur? Kalau Tuhan pelihara saya, kenapa Tuhan izinkan saya dijual, dimasukkan penjara, dan lain sebagainya. Jadi Allah bukan cuma melestarikan saudara dan saya untuk supaya kita meneruskan nilai-nilainya, tapi Allah menjadi Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Dia menyediakan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita yang lemah. Dia menyediakan pertolongan ketika kita dalam keadaan kesesakan. Dia menyediakan berkat-berkat-Nya ketika itu musim kelaparan. Saya ingat di dalam Kejadian Alkitab bilang, Ishak di tahun itu, dia menabur, dan di tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Musim kering, musim kelaparan, seluruh dunia mengalami kekeringan. Tetapi ada satu tindakan hebat yang dilakukan oleh Ishak adalah dia menabur di musim kering itu. Dan Alkitab bilang di tahun itu juga dia menuai 100 kali ganda. Ini bukan cuma perkara menabur dan menuai, tapi bicara tentang ketersediaan yang Tuhan berikan kepada Ishak. Malam ini tentu mungkin semua orang berkata, ini masa sulit Pak, kasih keluar uang mesti irit-irit, belanja mesti irit-irit, semua mesti diatur sedemikian rupa, sebab kita tidak tahu besok ini masih bisa punya penghasilan seperti hari ini atau tidak. Tapi belajar dari Ishak, dia menabur di musim kering, dan dia menuai 100 kali ganda di musim itu juga. Artinya bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan. Karena ketakutan itu membuat kita tak berani bertindak. Tapi kita belajar bahwa percaya bahwa pemeliharaan Allah itu bicara tentang Allah menyediakan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Jadi bukan untuk kita memberi nilai kepada orang lain saja, tapi Tuhan membekali kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan ketersediaan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Karena itu terus bangkitkan semangat saudara, jangan pernah menyerah, terus lihat bahwa Tuhan ada dengan Tuhan mau supaya saudara setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, saudara, saya mau bilang bahwa pemeliharaan Allah itu ini berbicara tentang Tuhan memberikan kepada kita otoritas dan kuasa. Otoritas dan kuasa untuk kita bertindak di saat-saat yang sulit seperti ini. Kalau kita lihat Yusuf tadi, tentu dia tidak diam, merenung, terpuruk di dalam keadaan yang tidak kondusif tadi. Tetapi dia bertindak, saudara. Dia menunjukkan kehidupan yang manis kepada semua orang. Waktu dia dijual, dia menunjukkan perilaku sikap yang manis di tengah-tengah buangan, di dalam keadaan terbuang itu. Sehingga dia menjadi orang yang dipilih untuk menjadi pengurus rumah daripada bosnya yang bernama Potifar itu. Nah, saudara lihat bahwa ada hal yang dikerjakan oleh Yusuf. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Dia memakai apa yang Tuhan kasih di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 28, saudara buka sebentar. Kejadian 1 ayat 28, ini ayat firman Tuhan kita yang menjadi tema tahunan kita. Kejadian 1 ayat yang ke-28, saudara perhatikan di sini. Kita bilang begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan
dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada dua kata yang hebat di sini adalah dia bilang taklukkanlah itu dan berkuasalah. Jadi menaklukkan dan berkuasa itu merupakan kunci yang Tuhan kasih kepada saudara untuk menikmati pemeliharaan Allah. Kalau kita tidak bisa menaklukkan dan tidak bisa berkuasa, baik atas situasi dan kondisi, atas pergumulan, atas struggle yang kita hadapi hari-hari ini, dengar baik, kita tidak akan bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Karena itu, kita mesti berkata kepada Tuhan hari ini, dengan otoritas dan kuasa dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya mau menaklukkan dan saya mau berkuasa atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Saya mau menaklukkan masalah dalam hidup saya mau berkuasa atas masalah itu, saya mau menaklukkan setiap pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, saya mau berkuasa atasnya. Saya percaya bahwa kita semua mengalami struggle yang sama, mengalami tantangan-tantangan yang sama, pergumulan kekuatan beban hidup yang sama. Namun Tuhan kasih kepada kita rahasia pemeliharaan Allah, yaitu menggunakan kuasa Tuhan untuk menaklukkan dan berkuasa atas semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa tema kita di tahun ini sangat menantang kita untuk menjadi pribadi yang tidak mandul, menjadi pribadi yang tidak mengalami penurunan atau degradasi dalam hidup ini, tapi kita masing-masing dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang menghasilkan kembali. Mungkin dulu kita cinta mula-mula kita dengan Tuhan, kita begitu berapi-api. Kita begitu menyala-nyala. Doa itu rasanya pagi, siang, malam. Kalau ada setiap jam doa, kita mau ikut doa. Coba cek hari ini. Masihkah roh itu, spirit itu, seperti itu dalam hidup kita? Atau kita udah mengalami banyak penurunan hari-hari ini? Nah, di tahun reproduction ini, saudara, kita mau kembali. Kita mau bangkit kembali. Kita mau menyala-nyala dengan Tuhan lagi. Saya senang terlibat di dalam doa bersama dengan rekan-rekan di Kupang. Karena saya mau ambil bagian juga supaya tetap menyala-nyala dengan Tuhan. Saya tahu bahwa ini waktunya untuk tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa menyerah pada keadaan. Tadi saya bilang 17 hari tidak keluar matahari di rutin. Kalau saya mau menyerah, saya pakai selimut tidur. Lebih enak gitu. Tapi saya punya hati nggak bisa. Rasanya doanya Mbak itu menjadi bagian yang mengisi hari-hari saya hari-hari ini. Nah, oleh karena itu saya dengan senang hati melihat bahwa Tuhan sudah kasih di tangan kita untuk menaklukkan dan berkuasa. Tinggal kita menggunakannya untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, pemeliharaan Tuhan, saya lihat dari 3 hal hari ini. Yang pertama tadi saya bilang, dia Tuhan yang sangat luar biasa, yang membuat kita langgeng, lestari, mewariskan nilai-nilai kepada semua orang, kepada generasi berikutnya. Tapi untuk sampai ke situ, poin yang kedua, yaitu saudara hidup dalam ketersediaannya Tuhan. Nah, untuk supaya ada ketersediaan Tuhan, maka kita gunakan otoritas dan kuasa. Taklukkan dan berkuasalah atas semua yang Tuhan izinkan kita hadapi hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara, melihat bahwa Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia memberkati kita senantiasa. Ini yang bisa saya share malam ini di pertemuan doa ini. Sekiranya menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Komsel Gathering ini. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan ke Ibu Nuni dan Pak Nyoman. Haleluya. Kita naikkan satu pujian dulu sebelum saya serahkan kepada Ibu Maya untuk pimpin kita masuk dalam pokok-pokok doa ya. Nanti Bapak Ibu diberikan tugas untuk mimpin doa.
kita serahkan semuanya ke Bu Maya nanti yang tentukan ya. Pokok doanya ada di grup GBI Rock, sudah di-share. Kita naikkan pujian musim akan selalu berganti, sudah ada di GBI Rock juga. Mari. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, musim akan selalu berganti, Amin. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Yunus, Tuhan Kau memberkati pelayanan Pak Yunus, Tuhan berkati keluarganya, berkati jemaat GBI Rock Ruteng,
Tuhan, pakai Pak Yunus menjadi berkat yang lebih besar lagi. Kami percaya Engkau memberikan Goshen bagi Pak Yunus sekeluarga, juga seluruh jemaat GBI Rock Tri Ruteng, Tuhan. Dalam keadaan apapun, mereka aman, terjaga, terlindungi, terpelihara. Karena mereka berada di dalam Goshen-Mu. Mereka berada dalam kepak sayap perlindungan-Mu ya Bapa yang sempurna itu. Kuasa darah Yesus itu. Terima kasih Bapa, berkati berlimpah-limpah apa yang telah dibagikan kepada kami. Curahkan urapan-Mu lebih kepada Pak Yunus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami akan lanjutkan dengan pokok-pokok doa. Kami serahkan, kami percaya Tuhan, doa kami tidak sia-sia. Doa yang disertai dengan iman. Semua terjadi, tidak ada yang mustahil ketika kami percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami mau memulai doa syafaat kami. Amin. Silakan Bu Maya. Ya, makasih Bu Nuni, makasih Pak Yunus yang telah memberkati kita malam ini. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama bersyafaat, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Malam hari ini saya ada minta 4 bapak-bapak untuk mewakili kita dalam doa syafaat, karena minggu lalu ibu-ibu yang mewakili doa syafaat. Jadi malam ini bagiannya bapak-bapak yang mewakili kita, memimpin kita dalam doa syafaat. Yang pasti kita semua ikut mendukung, bukan karena keempat bapak ini yang berdoa dan mereka saja yang berdoa, tidak Bapak Ibu, tapi kita semua bersehati dan bersepakat. Untuk itu, seperti yang saya sudah share tadi, untuk pokok doa yang pertama, saya minta Bapak Eben Sembiring untuk membawa doa untuk pokok doa yang pertama. Yang kedua, Pak Stef Jami. Iya, Pak Stef Jami, pokok doa yang kedua. Untuk pokok doa yang ketiga, saya minta Bapak Liwar untuk perlindungan Tuhan dan sebagainya. Dan yang keempat, saya minta Pak Iwan. Nanti setiap dua pokok doa diselingi sebuah lagu, dan kita akan ketemu di pokok doa. Di situ doa berkat dari setiap kepala keluarga ya. Setelah keempat doa itu ya Ibu Nunik ya yang pimpin itu. Ya, oke. Oke, untuk yang keempat bapak-bapak apa sudah bersedia? Bersedia Ibu. Oke, makasih Pak Liwar ada. Halo Pak Liwar. Halo. Pak Liwar. Pak Liwar. Kami rindu mendengar suaranya. Amaste. Amaste kalau sembunyi didenda. Amaste Jami. Harus Iya, didenda. sudah 2 kali. Minggu kemarin juga menolak. Iya. Ini tidak boleh ditolak lagi. Iya, ayo nanti kena denda, bayar 1 ekor kambing nanti. Pak Iwan. Pak Iwan pasti ada. Pak Iwan ada. Pak Liwar mana Pak Liwar? Ayo bapak-bapak. Siap. Pak Liwar masih monitor? Atau ini Ibu Samar kok? Yang minggu kemarin Ibu Samar yang doa syafaat. Apa Pak Liwar ada? Atau bisa diganti dengan Pak Rasi? Pak Rasi ada? Ada kok? Keluarga Rasi? Pak Liwar tadi saya sudah setting.
Bisa kok, ini yang dua. Ini. Ama Steph ada? Tadi ada kok. Ada, cuman pura-pura tidak ada ini Ama Steph. Ini kena gerita betul. Atau ibu mau usul siapa ini? Atau ini nanti Ria suami ada di situ kok. Asa Ria, Dokter Ria, Putra, Ria sama Putra kok. Ini bapak-bapak ini yang dari malam. Pak Nyoman sah. Pak Nyoman gantikan siapa ini, Ina? Pak Liwar. Pak Nyoman gantikan Pak Liwar, pokok doa yang kedua. Kedua ya. Ketiga Bapak. Ya. Bapak berdoa perlindungan untuk jemaat, simpatisan, dilindungi. Pak Samuel yang kedua, Pak Iwan ada. Yang keempat, Pak Iwan keempat. Pak Samuel ganti Pak Steph. Pak Samuel Kore, ya Pak Samuel Kore ganti Pak Steph. Bapak Nyoman ganti Pak Liwar. Iya, bisa ya? Pak Nyoman, pokok doa ketiga. Iya, Bapak Ibu. Jemput Pak Samuel. Pak Samuel. Pokok doa yang kedua. Ya, Pak Samuel, pokok doa yang kedua. Oke. Yang keempat Pak Iwan, mantap. Iya. Ibu pimpinlah satu untuk kita masuk doa syafaat kok. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirimu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami terus boleh dipelihara oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk ada di hidup kami, di situasi kami, dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi. Kami tahu dan kami sudah diingatkan akan maksud-maksud Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama keluarga besar GBI Rock di Kupang untuk berdoa bersama Tuhan. Dan malam hari ini kami mau sehati, seberapapun yang kami berkumpul. Kami tahu bahwa kami tidak berjalan, kami tidak berpikir, kami tidak bertindak atas nama kami sendiri. Tapi kami berpikir, bertindak, bahkan berdoa saat malam hari ini atas nama Allah yang memelihara hidup kami, atas nama Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk membela bangsa kami, membela negara kami, membela komunitas kami. Tuhan, malam hari ini kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu di saat ini saat yang tidak mudah buat semua bangsa, terutama juga untuk bangsa kami. Tapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang kebetulan terjadi. Dan tidak ada satupun yang terjadi ini untuk maksud-maksud Tuhan yang jahat bagi kami. Tapi kami yakin bahwa maksud Tuhan adalah maksud yang baik untuk pribadi kami, juga untuk bangsa kami. Terus Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati kesejahteraan bangsa kami, perekonomian bangsa kami, yang mungkin saat ini berdasarkan teori-teori ekonomi, berdasarkan ahli-ahli ekonomi, mengatakan kami berada kepada krisis ekonomi atau resesi ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami, menjaga kami. Kami berdoa untuk setiap lumbung-lumbung, berkat-berkat Allah, setiap sumber daya yang Tuhan taruhkan bagi bangsa kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk mengelolanya dengan baik, Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami, bagi setiap pengusaha, bagi setiap pekerja, bagi setiap masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor apapun yang mereka kerjakan. Apakah di sektor industri, apakah sektor pertanian, perikanan, apapun itu Tuhan. Kami percaya semua itu Tuhan anugerahkan untuk kami, untuk kesejahteraan bangsa kami. Karena itu Tuhan, walaupun keadaan ini keadaan yang sulit, di mana kami bekerja, di mana kami bergerak berdasarkan protokol-protokol yang sudah diarahkan, tapi kami tetap yakin bahwa kami bisa bangkit dari situasi ini. Dan Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati kami semua, memberkati pemerintahan kami, berikan hikmat bagi pemerintahan kami, bagi Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Wakil, demikian juga semua gubernur di seluruh Indonesia, semua wali kota, semua bupati, semua camat, semua lurah, kepala desa, bahkan ketua RW, RT sekalipun. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Berikan roh takut akan Tuhan. Mampukan mereka membuat terobosan-terobosan yang Tuhan Allah rindukan bagi pembangunan bangsa kami. Yang Tuhan Allah rindukan bagi kesejahteraan kami, Tuhan. Hikmat Allah memenuhi mereka. Kami mendukung mereka, Tuhan. Kami berdoa buat mereka, Tuhan. Tuhan berikan urapan-Mu bagi setiap pemimpin kami. Supaya mereka dimampukan untuk membuat keputusan, membuat terobosan, membuat program-program pembangunan kami boleh berjalan, boleh sesuai dengan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan bagi kami semua. Berkati Tuhan semua. Tidak ada yang terlewatkan satupun di antara pemimpin kami. Berkati pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Berkati anggota-anggota dewan kami yang Tuhan, yang turut mengambil keputusan akan kebijakan, akan anggaran yang dimiliki oleh negara ini Tuhan. Supaya sungguh berikan hikmat bagi mereka. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan. Taruhkan roh yang sungguh-sungguh takut untuk melakukan kecurangan, korupsi, apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendukung mereka, kami menopang mereka, kami menaruh mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roda-roda ekonomi, setiap sektor-sektor juga Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami serahkan ekonomi kami serahkan pemerintahan kami dalam tangan. Dengan hati kami, dengan harapan kami, dengan doa kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami menunggu jawaban Tuhan dengan setia, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami.
doa yang kedua. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi bangsa dan negeri kami, Tuhan. Khususnya para medis sebagai garda terdepan yang Kau percayakan untuk menangani para pasien COVID, Tuhan. Mereka manusia biasa, tanpa kekuatan, tanpa hikmat, tanpa penyertaan dan berkat daripada-Mu, semua yang mereka kerjakan untuk semua pasien sia-sia adanya, Tuhan. Karena itu Tuhan, taruh hati-Mu dalam diri mereka masing-masing. Apapun tugas dan tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan untuk menangani COVID ini, Tuhan. Engkau taruh hati-Mu bagi mereka, sehingga mereka dengan cinta daripada-Mu, mereka memberi pelayanan kasih yang maksimal dan yang terbaik bagi semua pasien, Tuhan. Memohon daripada-Mu Bapa, kekuatan Allah terus mengalir. Semua yang mereka kerjakan, Tuhan, baik itu peralatan-peralatan medis, bahkan semua obat-obatan vaksin yang dipergunakan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, sehingga bekerja dengan kuasa bilur Yesus untuk setiap pasien COVID, terus yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penolong satu-satunya. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebebasan, Tuhan, ada kemerdekaan. Bahwa sesungguhnya Yesus sudah berperkara dengan setiap mereka yang berharap dan percaya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap komponen yang mendukung, Tuhan, khususnya disiplin protokol kesehatan, Tuhan. TNI, Polri, Polisi Pamong Praja, bahkan setiap jenjang sampai ke yang terendah sekalipun. Berkati mereka, Tuhan, sehingga mereka dengan maksimal melakukan tugas dan tanggung jawab yang terbaik untuk penanganan COVID di negeri kami, Tuhan. Berdoa secara khusus, Tuhan, yang oleh waktu Tuhan sudah ditentukan bagi setiap pasien, Tuhan, untuk mereka harus berpaling kepada-Mu, harus pulang kepada-Mu Bapa. Satu kerinduan kami, sekalipun di saat-saat yang kritis dan sulit, Tuhan, Engkau ada dalam hati mereka, Engkau ada dalam roh mereka, Tuhan, siap berbicara bagi mereka bahwa waktu mereka sudah genap, waktu mereka sudah selesai. Karena itu Tuhan, persiapkan mereka, kuatkan iman dan percaya mereka, Tuhan, sehingga mereka tidak terintimidasi oleh kekhawatiran, ketakutan apapun, sehingga mereka tidak terlena dengan situasi fisik yang sementara mereka alami, tapi mereka siap sedia kapanpun waktu, Tuhan, mereka siap bertemu dengan Engkau ya Bapa. Dan itu Tuhan, setiap keluarga yang ditinggalkan, baik istri, baik suami, baik anak-anak, sanak dan saudara, jauh dan dekat, Tuhan, kuatkan, hiburkan mereka. Tetapkan hati mereka untuk memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Terutama Tuhan, kami rindukan Engkau menopang mereka, sehingga mereka tidak terlena dengan duka mereka, tapi mereka terus memandang kepada kemuliaan Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada karya Tuhan, lewat apa yang dialami oleh orang-orang yang mereka kasihi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk siapapun mereka yang mengalami penderitaan COVID ini, Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Sekalipun ini sesuatu yang berat dan sukar bagi kami untuk menjalaninya. Percaya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Seperti apa yang Engkau lakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Di Goshen ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka dibedakan dan dipisahkan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kami rindukan juga itu Tuhan. Goshen itu turun atas setiap pribadi, atas setiap keluarga, atas setiap rumah tangga, atas setiap pribadi yang takut dan mengandalkan Tuhan. Walaupun badai ini Tuhan, oh Tuhan, pandemi ini, COVID ini terus merajalela, tapi kami percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa akan menjadi milik anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya di negeri ini Tuhan, mari Engkau membedakan kami di antara orang-orang yang takut akan Tuhan
Sehingga demikian Tuhan kami rindu. Lewat doa kami Tuhan memberkati bangsa dan negeri kami. Khususnya Tuhan para pemimpin kami. Orang-orang yang sementara mengalami Tuhan penderitaan daripada corona ini Tuhan. Bapak Wali Kota kami Tuhan, Kota Kupang, Tuhan menolong hamba-Mu, pulihkan dan sembuhkan bahkan semua pejabat daerah. Kami rindukan Tuhan supaya mereka terus bekerja dan maksimal untuk kebaikan kami semua, khususnya di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mohon perlindungan-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, dan simpatisan Gereja Betel Indonesia Jemaat Roh di Kupang. Hamba percaya perlindungan-Mu sempurna. Amin. Amin. Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada dalam kuasa darah Yesus, dan semua jemaat dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Ketika pandemi ini berlangsung Tuhan, mereka hanya melewati jemaat Tuhan, dan tidak ada yang terkena, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang sampai meninggal ya Tuhan. Mohon perlindungan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang mustahil asal kami percaya kepadamu. Kami berdoa, bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus. Satu persatu jemaat Tuhan, satu persatu, apapun pekerjaan, usaha mereka juga Engkau lindungi, Engkau jagai. Dan aku percaya di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau sanggup memberkati jemaat. Engkau sanggup membuat mereka melihat kemuliaan-Mu. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, belum pernah dilihat oleh mata mereka, belum pernah timbul dalam hati mereka. Engkau sediakan bagi mereka. Tuhan, kami percaya jemaat-Mu mengasihi Engkau. Dipertaruhkan mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan hamba percaya usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Tidak ada gagal panen dalam nama Yesus. Semua yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Bapak. Anak-anak, cucu, menantu mereka semua Engkau lindungi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayanan yang ada di GBI Rock, Tuhan. Biarlah Tuhan semakin menambah-nambahkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Biarlah pandemi ini menjadi satu kesempatan bagi kami, bukan menjadi satu halangan Tuhan, untuk lebih banyak jiwa-jiwa tertuai. Bukan menjadi suatu batasan, tapi menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan pelayanan melalui Zoom meeting. Tuhan, kami berharap bahwa Engkau memberkati semua pelayanan kami melalui online. Tambah-tambahkan jiwa di Roket, tambah-tambahkan jiwa di Rokit, tambah-tambahkan jiwa Tuhan pada kebaktian raya pelayanan kami Tuhan Yesus. Tidak lupa kami memohon supaya Engkau mengurapi para pelayan-pelayan-Mu, memberikan semangat untuk melayani, tidak letih, tidak lesu, tidak menjadi bosan, tidak merasa takut, tidak khawatir, tidak resah karena pandemi ini Tuhan. Dan makin hari kami semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala, semakin giat, semakin bergairah untuk melayani Engkau para pelayan semua. Kami tahu bahwa urapan itu dari atas turun ke bawah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon agar gembala-Mu, Bapak Pendeta Nyoman dan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Nun, Tuhan, Engkau semakin hari semakin memberikan tambah-tambahkan urapan yang dari Tuhan. Engkau semakin hari semakin tambah-tambahkan hikmat dan marifat yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, Kau limpahkan kepada hamba-Mu yang memimpin jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan jiwa-jiwa itu
menjelang kedatangan-Mu yang semakin hari semakin dekat Tuhan. Engkau nyatakan, seperti yang Kau firmankan bahwa jikalau salib-Mu diangkat tinggi, maka Engkau akan menarik semua orang datang kepada Tuhan Yesus. Dengan adanya Zoom meeting Tuhan, kami percaya bahwa pelayanan itu menjadi tidak terbatas. Tidak dibatasi kota, tidak dibatasi pulau, tidak dibatasi tempat Tuhan. Semua boleh memuliakan nama-Mu. Semua boleh mendengar kabar firman Tuhan itu yang kami siarkan melalui pelayanan kami melalui media sosial. Seluruh dunia boleh melihat dan menjadi tidak terbatas, menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Memanggil jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, berlutut, dan mulut mereka mengaku bahwa Tuhan itu hanya satu. Yesus Kristus Tuhan. Bahwa keselamatan itu hanya satu. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kami berdoa untuk pelayanan para pelayan anak-anak-Mu yang melayani di gereja ini Tuhan. Dari Gembala Komsel, kami topang mereka Bapa dalam nama Yesus, perlindungan kuasa darah Yesus, menguasai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang belum bisa bergabung dengan kami saat ini, para kepala keluarga yang sedang memimpin keluarganya untuk Komsel Tuhan, kami sedang menggerakkan ini, biarlah setiap kepala keluarga sungguh-sungguh berfungsi tepat seperti yang Engkau rindukan, tepat seperti yang Engkau rancangkan ya Bapa. Sehingga hati Bapa kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapa. Shema itu Tuhan bisa diajarkan kepada anak-anak dan tumbuh generasi-generasi anak panah, generasi-generasi yang luar biasa sesuai dengan kehendak-Mu. Karena tampilnya kepala keluarga, bapak-bapak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan melaksanakan tugasnya, fungsinya maksimal dalam keluarga. Terima kasih Bapak, urapi setiap kepala keluarga, urapi setiap para suami Tuhan, sehingga suami ini benar-benar menjadi kepala yang sungguh-sungguh meneladani Kristus, yang sungguh-sungguh mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang melayani jemaat-Mu Tuhan, para pelayan profetik, juga kami bawa dalam tangan-Mu Bapa, biarlah hati mereka terus melekat kepadamu, berkobar-kobar, nyanyian-nyanyian baru Tuhan, muncul dari dalam hati mereka. Dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami percaya ini saatnya Roh Kudus dinyatakan luar biasa, menyatakan dirinya luar biasa melalui kehidupan kami. Semangat kami semakin dibakar, semangat kami semakin dibangkitkan oleh karena Roh Kudus muncul, oleh karena Roh Kudus bebas bekerja lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami bawa khusus saudara kami, Ibu Leni Ramba Tuhan, dengan Pak Nyoman Kembar yang mengalami kurang enak badan, juga Romi dan Gary, dan Ama Steph, kami serahkan dalam tangan-Mu, pulihkan kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya kesehatan sempurna turun saat ini dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk adik Tuhan, kami berdoa untuk Ama Daud, kami berdoa untuk Max Riwu. Tuhan, Engkau memberkati, melindungi, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas anak-anak ini, anak-anak-Mu ya Bapa. Kemanapun mereka pergi, Engkau melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Iwan, yang tugasnya harus banyak keluar. Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas Pak Iwan. Sehingga kemanapun Pak Iwan pergi, Goshen itu ada. Dia berada dalam Goshen. Dan tidak ada virus apapun yang bisa menyentuh Pak Iwan. Sehat dan semakin kuat. Kemanapun dia pergi, Tuhan menyertai. Apapun yang Pak Iwan lakukan, Tuhan buat dia berhasil. Terima kasih ya Bapak. Semua jemaat-Mu kami percaya berkat-Mu luar biasa, tercurah limpah. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saatnya kepala-kepala rumah tangga, kepala-kepala keluarga bisa memanggil seluruh anggota keluarganya. Silahkan menumpangkan tangan, lepaskan berkat. Jadi, mari ke sini. Terima kasih Tuhan, mohon perlindungan-Mu, kuasa dan
Sementara Bapak Ibu masih mendoakan, Bapak-bapak masih mendoakan anggota keluarganya, kami naikkan pujian itu, setelah itu nanti Pak Nyoman tutup dalam doa berkat. Tuhan selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, kami percaya janji-Mu. Yes.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau mengenyangkan kami. Amin. Engkau memelihara kami. Amin. Kami ada di dalam tangan-Mu. Amin. Karena perlindungan-Mu sempurna buat kami. Amin. Dan seluruh jemaat Tuhan. Yes, amin. Sempurnakan ibadah ini. Sebab ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Dan kami akan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya berkat dari Bapa di sorga, perlindungan kuasa darah Yesus, berkat dari langit di atas dan bumi di bawah, ada menyertai kami. Berkat kesehatan, perlindungan, bahkan kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Shalom. Tolong dibuka semua kamera. Biar wajah ganteng kerennya semua terlihat. Mas Step, Pak Liwar, Bu Samar, Fani Tadu. Halo Ria. Ibu Hida. Halo Ita. Halo Ita. Mari. Yunus. Oke, Pak Andi. Shalom Pak Andi. Puji Oke, Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Shalom. Minggu perjamuan kudus ya. Makasih Ina Maya. Shalom, shalom. Itu Pak Shalom, Yusuf Ida. shalom. Oh, musiknya tadi Pak Yusuf Ida. Doa ya.